Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pendalaman materi bahasa Indonesia kali ini dengan membaca doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita memasuki pembahasan soal, kalian bisa menyiapkan soal tryout Kabupaten 2 yang telah dibagikan kepada kalian semua. Soal ini dapat membantu kalian untuk mencermati dan mengikuti satu persatu soal yang dibahas dalam pendalaman materi kali ini. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan 10 soal bahasa Indonesia hasil analisis tryout Kabupaten 2. 10 soal tersebut adalah ada di nomor 6, 10, 16, 24, 26, 29, 31, 42, 48, dan 50. Bisa kalian lingkari atau tandai pada soal yang telah kalian pegang masing-masing. Nah, dari 10 soal itu berkaitan dengan beberapa materi, yaitu adanya ringkasan, membandingkan kedua teks, yang kemarin baru kita bahas di kelas. Yang ketiga, makna kiasan atau makna kias. Keempat, makna kata, peribahasa, melengkapi iklan, susunan paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berdasarkan gambar, tema cerita, dan melengkapi teks dengan istilah. Langsung saja kita ke ringkasan. Ringkasan adalah suatu penyajian karangan atau tulisan dalam bentuk yang lebih ringkas atau singkat. Biasa orang menyebutnya adalah precis. Nah, tapi yang lebih untuk kalian tahu, kita akan membahas soal yang ada di nomor 6. Jadi, ringkasan itu dibahas di soal nomor 6. Bu Yasin bacakan soalnya. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan. Resiko tergantung tingkat penggunaan. Paparan cahaya gawai sebelum tidur akan mempengaruhi kualitas tidur. Kualitas tidur yang buruk cenderung menyebabkan obesitas dan penyakit jantung. Menatap layar gawai untuk jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko gangguan mata. Nah, yang ditanyakan adalah ringkasan paragraf tersebut. Jadi kata kuncinya kalian harus tahu dulu. Nah, istilah atau kata ini gawai. Nah, ini jarang kita terdengar. Nah, ini kita akan bahas bersama. Yang Bu Yasin beri tanda merah adalah nanti kata kunci yang dapat membantu mempermudah untuk menjawabnya. Nah, gawai itu bisa disebut juga dengan gadget. Nah, yang kita pegang tiap hari itu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gawai itu bisa artinya adalah kerja, pekerjaan, alat, atau perkakas. Jadi, gawai itu bisa jadi alat atau perkakas yang dapat menunjang pekerjaan dan komunikasi. Jadi, kita langsung masuk ke soalnya dulu.
Jadi ringkasan yang tepat mana? Nah, ini ya, kuncinya di gawai ada di kalimat pertama, ya, 2. Nah, di kalimat keempat, ini ya Bu Yasin beri tanda merah, kualitas tidur yang buruk. Nah, dan yang terakhir di kalimat kelima, ada gangguan mata. Yang ditanyakan adalah ringkasannya. Berarti harus yang lebih singkat, tetapi sesuai, ya, sesuai penyajiannya. Nah, yang paling tepat adalah penggunaan gawai berlebihan, yang B ya, menyebabkan tidur tidak berkualitas. Tidak berkualitas itu bisa jadi nih tidur yang buruk, kualitas tidur yang buruk. Nah, ini ya. Dan gangguan mata di sini ada ya. Kenapa bukan A, C, D? Yang A, salahnya adalah di bagian, nah ini, menyebabkan gangguan kesehatan jantung dan mata. Padahal yang ditanyakan berupa ini ya, tidak menyangkut, artinya itu lebih belum membahas mengenai penggunaan gawainya. Jadi ada sebab dan akibat. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang B. Ya, lanjut ke nomor 10. Nah, di nomor 10 ini tentang membandingkan kedua teks. Kemarin di kelas kita sudah membahas bersama dan di sini Bu Yasin ringkas saja. Untuk membandingkan kedua teks itu kalian hanya akan menemukan satu, baik itu persamaan atau perbedaan. Jadi tergantung dengan soal, perintahnya itu mencari persamaan atau perbedaan. Ya, jadi persamaan atau perbedaan kedua teks yang dibandingkan itu biasanya tuh berupa apa? Ada berupa waktu, pelakunya, kegiatannya, tempatnya, atau objeknya. Jadi, untuk mengetahui jawabannya, kalian harus memahami seksama, harus teliti antara melihat teks 1 dan teks 2. Kebetulan di soal nomor 10 yang ditanyakan adalah persamaan kedua teks. Nah, di sini Bu Yasin sudah beri tanda merah. Di teks 1 ada kata dengan insektisida. Kalian sudah belajar insektisida atau insek, biasanya berurusan dengan serangga ya. Nah, di teks 2 tidak ada kata insektisida, tapi di sini, nah kata kuncinya di kalimat kedua, mereka menyemprot warung dengan obat pembasmi serangga. Ya, jadi artinya sama ya. Nah, ini insektisida adalah obat pembasmi serangga. Jadi persamaan kedua teks tersebut adalah penggunaan insektisida. Jadi jawabannya adalah C. Nomor berikutnya adalah makna kias. Makna kias adalah memiliki arti yang tidak sebenarnya atau hanya kiasan, di mana seseorang harus menerka atau menebak maksud dari kata tersebut. Kebetulan kemarin berhubungan dengan soal nomor 16, yaitu tentang puisi, makna kias pada puisi. Nah, ini yang di garis miring yaitu Pulau Kelapa. Nah, ini ya. Ada juga lagunya, Rayuan Pulau Kelapa. Nah, nanti kalian bisa coba nyanyikan atau coba searching, cari. Nah, itu arti dari Pulau Kelapa. Nah, ini kita akan bahas bersama
makna kiasnya ya. Pulau Kelapa adalah gambaran umum kondisi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau yang memiliki pantai dan pohon kelapa. Artinya sebagai simbol keberadaan pulau tersebut. Jadi, Pulau Kelapa itu membahas tentang negara Indonesia. Ada jawabannya tidak? Ada di D ya, negara Indonesia. Bukan yang A, tanah kelahiran, bukan tumpah darah, bukan kampung halaman. Jadi A, B, C itu pengecuh saja. Yang benar adalah D. Lanjut, mengenai makna kata. Makna kata itu harus sesuai dengan arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana memiliki makna atau jenisnya dua, yaitu ada denotasi dan konotasi. Denotasi itu yang sebenarnya, konotasi itu yang kiasan atau tidak sebenarnya. Nah, kita akan bahas satu persatu option atau pilihan pada A, B, C, D. Nah, di pilihan A ada kata transfusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transfusi adalah pemindahan atau pemasukan obat atau darah kepada yang memerlukan. Yang B, diagnosis, penentuan jenis penyakit dengan cara memeriksa atau meneliti gejala-gejalanya. Pemeriksaan terhadap suatu hal medis, baik dari lab, foto, atau klinik. Yang C, injeksi, itu suntikan atau tambahan dana atau bantuan. Yang D, terapi, itu memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit atau pengobatan atau perawatan. Jadi telah mempelajari gejalanya ya. Kita masukkan ke soal yang diminta, yaitu kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Jadi, untuk makna kata, untuk melengkapi kalimat adalah, Ibu Yasin bacakan, dokter melakukan titik-titik setelah mencermati hasil ronsen tulang belakang Andi. Yang paling tepat yang mana? Ini Bu Yasin beri tanda merah setelah mencermati hasil ronsen. Jadi sudah mengetahui gejala dan hasilnya melalui ronsen tersebut. Nah, yang paling tepat adalah yang terapi. Kenapa? Karena untuk memulihkan rasa sakit atau hasil ronsen tulang belakangnya ada ada kendala atau perubahan atau rasa sakit atau bentuk dari tulang belakang Andi. Jadi yang paling tepat adalah yang terapi. Nomor selanjutnya adalah tentang peribahasa. Peribahasa itu kelompok kata yang memiliki susunan yang tetap, di mana mengandung aturan berperilaku, adanya nasihat, prinsip hidup, adanya perbandingan, ada perumpamaan atau kiasan, biasanya mengiaskan maksud tertentu atau gambaran. Nah, kuncinya untuk menjawab tentang peribahasa, anak-anak harus sering banyak membaca atau menghafal tentang peribahasa. Nah, di toko-toko buku sudah banyak ya keluaran judul-judul atau misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini kumpulan peribahasa dan pantun Indonesia terlengkap. Ada kumpulan peribahasa Indonesia, kamus lengkap peribahasa dan ungkapan, dan lain sebagainya. Bisa kalian temukan di toko buku atau shopping kalau yang sudah lama ya, itu bisa jadi.
Nah, peribahasa ada di soal nomor 26. Pak Bowo memiliki 2 orang anak. Anak pertama sudah lama bekerja di luar kota. Anak kedua baru saja lulus SD dengan prestasi terbaik. Nah, ini Bu Yasin dan beri tanda merah prestasi terbaik. Saat kelulusan anak kedua, istrinya baru saja sembuh dari sakit. Nah, ini kunci kedua, sembuh dari sakit. Pak Bowo mengadakan syukuran bertepatan dengan ulang tahunnya. Ini kata kunci yang ketiga adalah ulang tahun. Saat itu anak pertamanya pulang dan membawa hadiah. Nih kata kunci berikutnya adalah anak pertama yang sudah lama bekerja di luar kota pulang dan membawa hadiah. Terus kata kunci berikutnya, seluruh anggota keluarganya bisa berkumpul. Maka Pak Bowo bagaikan titik-titik. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, kita bahas satu persatu. Yang A, si buta baru melek. Ya, nanti bisa kalian tulis di sampingnya di soal tryout tersebut. Si buta baru melek artinya adalah sangat gembira atau menuntut yang bukan-bukan. Yang B, aur dengan tebing, bagaikan aur dengan tebing. Itu saling tolong-menolong atau membantu. Yang C, burung di sangkar emas. Artinya dirawat orang tua, hidup enak, semua serba tersedia, artinya ada di zona nyaman. Yang D, mendapatkan durian runtuh, yaitu mendapatkan sesuatu atau rezeki tanpa disangka-sangka atau rezeki nomplok ya. Jadi yang paling tepat dari beberapa kunci tadi, prestasi terbaik, anaknya yang kedua, terus istrinya sembuh dari sakit, Pak Bowonya ulang tahun, anak pertamanya yang udah lama bekerja pulang dan bawa hadiah, keluarganya berkumpul semuanya, maka gambarannya adalah, biasanya adalah mendapatkan durian runtuh, mendapatkan sesuatu rezeki tanpa disangka-sangka atau diduga-duga. Nah, nomor selanjutnya adalah melengkapi iklan. Iklan biasa disebut dengan pariwara. Biasanya berisi pesan promosi, baik benda, barang, atau layanan masyarakat. Kalimat sebuah iklan berisi persuasi atau kalimat ajakan, adanya rayuan, sehingga penonton atau pembaca tertarik. Bisa jadi mau membelinya atau sifatnya mau nonton lah, iklannya itu menarik. Nah, terus kalimat untuk iklan harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan yang padu. Jadi pas ya. Nah, ada di soal nomor 29 untuk iklan, melengkapi iklan. Jagalah kualitas udara. Nah, di kalimat kedua titik-titik rumpang ya, suruh mengisi. Yang ketiga, kendaraan sehat, udara bersih. Nah, kalimat yang sesuai untuk melengkapi iklan tersebut adalah mana yang sesuai berkaitan dengan kendaraan dan kualitas udara. A. Rawatlah mesin kendaraan Anda. B. Sayangilah kendaraan Anda. C. Rawatlah lingkungan Anda. D. Budayakan aman berkendara. Yang paling padu dan sesuai adalah yang A. Rawatlah mesin kendaraan Anda. Coba baca dari awal iklan tersebut, pasti akan pas atau cocok. Jagalah kualitas udara, rawatlah mesin kendaraan Anda, kendaraan sehat, udara bersih. Nah, itu ya. Berarti yang paling tepat adalah yang A. Untuk susunan paragraf deskripsi, deskriptif itu suatu pemaparan, suatu benda yang dituliskan apa adanya berdasarkan pengamatan.
Dan untuk mengurutkan kalimat harus runtut dan logis. Logis itu masuk akal. Kalimat atau paragraf yang masih acak diupayakan urut. Jadi mengurutkan adalah menjadikan urut, di mana urutannya harus logis atau masuk akal. Nah, ini ada di soal nomor 31. Ini masih acak ya. Nah, ini yang paling tepat adalah C, 42134 tentang koleksi buku. Apakah benar? Nah, kalimat berikutnya 2. Apa koleksi bukunya? Buku fiksi, non-fiksi, ensiklopedia. Terus 1, nah mengenai buku-buku tersebut. Dan 3, ada pengunjung ya, setiap hari banyak orang berkunjung di sana. Yang paling tepat adalah yang C. Nah, ini masih berkaitan, tapi paragraf deskripsi berdasar gambar. Nah, paragraf deskripsi umumnya digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan, melukiskan suatu hal tertentu. Contohnya, suatu gambar yang diamati atau terlihat jelas. Tujuan utamanya adalah agar pembaca seolah bisa mengamati dengan menggunakan seluruh panca indera yang dimiliki melalui penjelasan gambar yang diberikan. Nah, kuncinya untuk menjawab paragraf deskripsi yang benar berdasarkan gambar itu, kalian harus menghindari kalimat yang terdapat sifat, indera, ataupun subjek pelakunya. Nah, nanti kita bisa contohkan di soal nomor 42. Di sana ada perintah untuk memperhatikan gambar dahulu. Nah, di gambar tersebut ada 2 orang, ya, ada kecil, ada besar, atau anak-anak dan dewasa. Di sini ada beberapa benda. Ini ada kaitannya dengan televisi, ada karpet, sofa, atau kursi. Nah, nanti kita harus menganalisis satu persatu pilihan jawabannya antara A, B, C, dan D. Paragraf deskripsi berdasarkan gambar adalah A. Ada 2 orang sedang duduk di kursi. Benar ya? Kedua orang tersebut adalah seorang dewasa dan seorang anak. Benar. Mereka sedang menonton televisi dengan gembira. Tampak gambar pesawat terbang di televisi. Artinya itu apakah dengan gembira? Belum tentu. Nah, di sini ada nih ya, kondisi atau sifatnya gembira. Kalau tampak gambar benar ini ya. Nih, berarti yang salah ada di kata gembira. Yang B salahnya ada pada yang kedua orang tersebut adalah ayah dan anaknya. Belum tentu bisa jadi itu kakaknya. Nah, itu kita tidak bisa mengira-ngira ya, tapi harus sesuai dengan pengamatan gambar. Sesuai dengan gambar itu jangan dipilih juga. Kalau yang D, ada 2 orang sedang duduk di kursi. Kedua orang tersebut adalah seorang dewasa dan seorang anak. Mereka sedang nonton televisi. Nah, benar. Tapi yang terakhir, tampak karpet halus terhampar di lantai. Ada karpetnya, tapi ada sifat nih halus. Belum tentu ya. Nah, itu belum. Kita tidak perlu memilihnya. Yang benar adalah yang C. Ini kedua orang tua adalah seorang dewasa, seorang anak yang benar. Mereka menonton televisi, tampak gambar pesawat. Nah, pilihlah yang C. Tema cerita. Tema adalah pokok cerita atau dasar cerita. Tema merupakan pangkal tolak pengarang atau penulis dalam menyampaikan cerita. Untuk memahami tema, cukup dengan melihat ide pokok cerita tersebut. Tema biasanya disampaikan dalam satu kata. Nah,
Ada di soal nomor 48. Ceritanya udah tahu ya Bu Yasin? Sudah kalian lihat. Nah, ini sudah Bu Yasin beri tanda merah. Dikata tampak sisa makanan berserakan di kamar Kori, ia tidak membersihkannya, itu kuncinya. Berbeda dengan Coro, kamarnya selalu bersih, tidak tampak sisa makanan yang berserakan. Tema cerita tersebut adalah lebih ke lingkungan. Itu ya, D ya. Nah, untuk melengkapi teks dengan istilah. Istilah adalah kata yang mengungkapkan makna konsep, sifat khas. Nah, itu ya. Kuncinya untuk menafsirkan atau menganalisis satu persatu pilihan jawaban berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kebetulan ini kita akan bahas dari pilihan jawaban A, B, C, D. Ada Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Upakarti. Adipura itu penghargaan bagi kota terbersih dan dalam pengelolaan perkotaan. Adiwiyata lebih ke agar mendapatkan ilmu pengetahuan ada lebih maju, biasanya adalah program pendidikan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Kalpataru itu penghargaan perorangan atau kelompok atas jasa melestarikan lingkungan hidup. Bahasa Sanskertanya adalah pohon kehidupan. Untuk Upakarti, penghargaan di bidang industri yang diberikan kepada pihak yang berprestasi berupa pemberdayaan industri kecil dan menengah. Nah, ada di soal nomor 50. Sleman mendapat penghargaan titik-titik karena lingkungannya bersih. Istilah yang tepat adalah Adipura karena bersangkutan dengan lingkungan yang bersih. Tadi ya, Adipura penghargaan bagi kota terbersih. Nah, ini Bu Yasin sajikan contoh penghargaannya ini. Ada Adipura, bentuknya seperti ini. Ada Adiwiyata. Ini ya. Ada Kalpataru, ini ya, pohon seperti ini. Dan Upakarti ini ada tugunya juga, ini ya. Nah, sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa persiapkan diri untuk tryout selanjutnya. Telitilah dalam memahami dan menjawab soal. Berusaha dan berdoa untuk hasil yang terbaik. Amin, amin ya robbal alamin. Naik delman, pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian materi kita. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.